Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hujan deras tiba-tiba berhenti, tetapi angin lembab masih menyapu tebing. Dedaunan berdesir tertiup angin, hawa dingin menusuk tulang. Ning Changjiu berlutut di tanah, pakaian luarnya yang usang melilit tubuhnya yang anggun namun dingin. Ia memeluknya erat, seolah ingin memberinya setiap tetes kehangatan yang bisa ia peras dari darahnya. Tubuh Siming terasa sangat lembut, seperti angin yang melingkari lengannya. Ning Changjiu mendongakkan kepalanya, rahangnya gemetar. Pandangannya seolah diselimuti kegelapan, dan yang bisa ia lihat hanyalah seberkas cahaya bulan yang jatuh dari langit. Ia takut itu hanyalah ilusi. Lautan awan, yang tertusuk panah, menutup ke dalam, sebuah proses yang lambat namun menakjubkan. Ning Changjiu gemetar, memeluk Siming erat, menatap awan yang semakin mendekat. Jika seberkas cahaya bulan itu adalah lehernya, maka awan yang biasanya lembut dan halus itu adalah tangan yang mencekiknya, menyeretnya perlahan menuju kematian. Awan-awan itu menyentuh cahaya bulan. Dunia seakan berhenti. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi, cahaya bulan tampak nyata, awan-awan, menyentuh tepinya, mewarnainya dengan warna kuning keemasan, tetapi gagal menenggelamkannya. Ning Changjiu pernah bertanya kepada apa itu Kunlun, tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya mengatakan bahwa Kunlun telah terputus. Ia juga bertanya kepada Siming, yang mengatakan Kunlun adalah sesuatu yang mencapai surga. Ternyata pilar Kunlun terakhir di bumi adalah cahaya bulan dari puncak Tianzu, yang menembus alam semesta. Legenda mengatakan bahwa ketika istana bulan masih ada, seekor kelinci bulan pernah turun ke dunia manusia, tinggal di suatu negara, dan berkultivasi menjadi roh. Negara itu bernama Tianzu. Ning Changjiu memeluk Siming dan berjuang untuk berdiri. Ia membungkuk dan menggendongnya di punggungnya. Rambut perak Siming yang acak-acakan membenamkan kepalanya yang halus di bahu kanannya yang sekeras besi. Ia menopang kaki ramping Siming dan berjalan menuju cahaya bulan di belakangnya. Cahaya bulan menyinari punggung tangan Siming yang lemas. Ning Changjiu gemetar saat menyentuh cahaya itu. Ia menekuk jari-jarinya dan menggenggamnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Ning Changjiu menggendong wanita berambut perak berjubah hitam di punggungnya, memanjat pilar cahaya yang menjulang tinggi, merayap ke atas, menuju sumbernya. Cahaya bulan yang sebening air menyelimuti mereka dengan lembut. Bahu kiri Ning Changjiu yang remuk belum sembuh, dan tubuhnya yang remuk, gemetar dengan tulang-tulang patah yang tak terhitung jumlahnya, terus bergetar. Ia meletakkan tangan kirinya di punggung tangan Siming, menopangnya dengan erat. Lengan kanannya, berdenyut dengan urat-urat yang berdenyut, memanjat pilar cahaya, lengannya memerah karena tersumbat. Cahaya itu tidak murni, awan debu berterbangan di dalamnya. Ning Changjiu menginjak debu, tubuhnya melompat menembus aliran cahaya. Cahaya bulan menyinari profil Siming. Wajahnya, tersembunyi di balik rambut peraknya, setenang salju, seolah-olah ia telah tertidur selama 1000 tahun. Keindahan kematian masih bersemi di antara alisnya, memikat dan kuno. Tak diketahui seberapa tinggi jangkauan cahaya bulan. Ning Changjiu tak berpikir apa-apa, hanya merangkak dengan keras kepala menembus cahaya, melompat dari satu awan debu ke awan debu berikutnya, menggendong wanita yang akan diandalkannya seumur hidup dan mati. Ia menceritakan kisah-kisahnya, kisah-kisah masa lalu mereka, mengulanginya berulang-ulang hingga tenggorokannya serak. Jika Siming terjaga di hari biasa, ia pasti akan menertawakannya karena berpegang teguh pada masa lalu, karena selalu mengulang-ulang klise. Ia telah mengejeknya karena tidak memahami emosi manusia, tetapi jika memang begitu, ia pasti akan mengakuinya dengan bangga, menempatkan dirinya pada posisi superior, sebagai seorang pendeta tinggi. Ia terus berbicara, dengan keras kepala, terlepas dari apakah ia bisa mendengarnya atau tidak. Tak menyadari hidup atau matinya, ia hanya bisa berpegang teguh padanya dalam diam, setenang anak burung, seperti seseorang yang mendengarkan ceritanya. Saat itu tengah malam, jauh dari fajar, dan dunia diselimuti kegelapan. Inilah cahaya paling terang di dunia, cahaya yang menyelimuti mereka berdua. Dunia terasa sepi dan luas, seolah hanya mereka berdua yang tersisa. Puncak Tianzu perlahan menghilang di kejauhan, dan di langit yang luas, hanya bulan yang terang yang menjadi tujuan akhir mereka. Di kota Wanyao, di samping sungai pasir yang mengalir, Jiuling Yuansheng dan Bai Ze berdiri saling berhadapan. Di sisi Jiuling Yuansheng, 8 bola api hantu berputar dan menari-nari, membuat wajah singa itu hampir tak terlihat. Mulutnya penuh dengan gigi patah dan darah, otot-otot kuat terlilit di lengannya. Tangannya yang besar memegang payung besi. Ia berdiri tak bergerak, menatap jauh ke kedalaman kota 10.000 iblis. Bai Ze juga terluka. Ia juga menderita luka-luka dari pertempurannya dengan Jiuling Yuansheng. Rambutnya yang panjang dan putih keperakan sedikit layu, dan pakaiannya yang seputih salju ternoda debu yang sumbang. Bagaimanapun, Jiuling Yuansheng adalah iblis terkuat di kota 10.000 iblis. Bahkan dalam keadaan terluka, ia tetap menjadi iblis yang tak terkalahkan saat menghunus senjata suci. Baik singa putih berekor 9 maupun singa berkepala 9 berhenti sejenak. Mereka menatap pilar cahaya yang menyala-nyala di langit.
Dari sudut pandang mereka, sinar itu tampak ramping dan lurus, namun, tingginya mencapai langit, juga memancarkan aura yang sunyi dan agung. Jiuling Yuansheng mencondongkan tubuh ke depan, darah dan gigi patah bercampur saat mengalir ke sungai pasir mengalir. Suaranya serak dan kering. Apakah orang itu merencanakan semua ini? Bai Ze menatap sinar cahaya itu dan berkata, tidak ada yang bisa memprediksi segalanya. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu sendiri, adik muda. Adik muda, Jiuling Yuansheng sedikit terkejut. Jadi dialah yang kau cari. Bai Ze mengangguk. Akhirnya, aku menemukannya. Aku ingin tahu apakah sudah terlambat. Jiuling Yuansheng mengamati lingkungan sekitar yang hancur dan berkata, jadi kau juga memperlakukan kota 10.000 monster sebagai api penyucian untuk kultivasimu. Di bawah sinar bulan yang terang, kita semua adalah rumput liar, dan di dalam kota kuno ini, kita semua adalah semut. Apa bedanya kau dan kerajaan-kerajaan surgawi itu? Bai Ze menggelengkan kepalanya sedikit. Bukanlah adik muda yang menyebabkan situasi saat ini di kota 10.000 monster, melainkan keserakahanmu dan dapeng bersayap emas. Jiuling Yuansheng memuntahkan darah dan tertawa getir, keserakahan. Apa lagi yang bisa ia lakukan tanpa keserakahan? Sang bijak sedang sekarat, dan kota 10.000 iblis akan segera dihancurkan. Ketika ia telah berjanji kepada sang bijak untuk melindungi kota kuno ini, apakah ia hanya ingin melindungi kota yang hancur? Guruku ilmu, yang menjalani kehidupan yang menyedihkan di Istana Bulan, tak sanggup lagi menanggung beban apapun. Atau apakah ia hanya ingin mempersembahkan seluruh dunia, seperti biji matanya, kepada makhluk dalam kegelapan itu? Bai Ze tidak memberikan penjelasan, tetapi dengan tenang dan tegas, guru selalu memiliki dunia di dalam hatinya. Jiuling Yuansheng menatapnya dan bertanya, apakah kau mengatakan ini karena ia menyelamatkan hidupmu, atau apakah kau benar-benar mempercayainya? Bai Ze mendesah. Ia dan kelima muridnya semuanya telah diselamatkan oleh kekuatan magis guru yang luar biasa. Ketika mereka diselamatkan, hanya semangat dan kesadaran mereka yang berkilauan yang tersisa. Mereka tumbuh kembali di sebuah kuil Tao kecil, perlahan-lahan mendapatkan kembali beberapa ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka, menjadi apa yang disebut oleh para kultivator sebagai Asura. Bai Ze menatap cahaya bulan dan berkata dengan tegas, guru adalah harapan terakhir seluruh dunia manusia. Jiuling Yuansheng tidak menanggapi pernyataan absurd ini. Cakarnya yang lebar mencengkeram payung besi, memutar gagangnya perlahan dan berat, lalu berkata, Kunlun telah terbentuk, kerajaan bulan telah muncul kembali, oh, adik junior, kau membuat keributan besar. Ya, Bai Ze tersenyum tipis, tetapi wajahnya langsung berubah dingin. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, dunia yang gelap memang gelap. Sekarang setelah cahaya bersinar, ngengat dan serangga yang bersembunyi di kegelapan akan muncul. Jiuling Yuansheng bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan? Bai Ze berkata dengan tenang, puncak Tianzu terlalu jauh untuk dilihat. Di luar Kunlun, apapun iblis atau dewa yang menghadang kita, kita akan menangkalnya demi adik junior kita. Istana salju perak. Bai Zhang, dengan roknya yang tertutup salju, membuka mata peraknya. Ia menatap berkas cahaya yang membumbung di atas kota segudang iblis, sebuah rasa ingin tahu yang langka di matanya, yang diam selama ribuan tahun. Jadi begitu, bisiknya lembut. Emosinya cepat berlalu. Dalam sekejap mata, bubur perak membubung dari tanah di samping singgasana di titik tertinggi istana salju perak, berubah menjadi dua wujud manusia. Satu laki-laki, satu perempuan, keduanya mengenakan jubah perak suci. Pria itu berwajah tegap, yang lainnya suci, keduanya tampak seperti karya para dewa, memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sisi kemanusiaan. Mereka adalah penguasa surgawi dan pendeta istana salju perak. Bai Zhang membisikkan sesuatu yang sangat mendalam. Pendeta dan penguasa surgawi menundukkan kepala mereka dengan patuh. Keheningan kembali menyelimuti aula. Bai Zhang menatap cahaya bulan sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain, ke arah Nanzu. Nanzu adalah pintu masuk jurang menuju kota alam patah. Sekte guling. Danau dan hujan deras bergema, menciptakan gelombang yang lebih dahsyat, yang membangunkan banyak orang yang tertidur. Mereka terbangun dan mengikuti suara itu, hanya untuk mendapati hujan telah berhenti. Udara lembab dipenuhi cahaya bintang. Pegunungan kosong, segar karena hujan, mengelilingi danau Yuyue, permukaannya sedikit beriak, tetapi tak seorang pun terlihat. Lu Jiajia kembali ke kamar. Ning Xiaoling terbangun, menggosok matanya, cakar kecilnya mencengkeram dadanya. Ia bertanya, Tuan, kemana saja Anda? Di luar sangat bising. Apa ada yang masuk? Lu Jiajia membungkuk, menatap rubah kecil itu dengan lembut, dan berkata, tidak apa-apa. Hujan di luar, tapi sekarang sudah berhenti. Ning Xiaoling mengerjap padanya dan mengangguk penuh perhatian. Di malam yang remang-remang, Lu Jiajia duduk dengan lembut di ujung tempat tidur. Ning Xiaoling berlutut, seperti biasa dan meringkuk. Lu Jiajia membungkuk dan membelai rambutnya dengan lembut. Ning Xiaoling tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi di matanya, penampilan elegan tuannya bahkan lebih halus, seperti pantulan awan yang bertiup di danau, penuh dengan roh peri.
Tuan, hati Xiaoling agak bingung. Ning Xiaoling menggerakkan cakar kecilnya, mencubit ujung rok Lu Jiajia, dan berbisik. Tangan Lu Jiajia dengan lembut menutupi kepalanya, dan dia berkata dengan tenang, jangan takut, percayalah pada kakak seniormu. Ning Xiaoling menyentuh telapak tangannya dan berkata, ya, aku percaya pada kakak senior dan suster Siming. Lu Jiajia tersenyum tipis, tetapi kekhawatiran di matanya yang jernih selalu seperti kabut yang tak terpecahkan di danau. Rambut hitamnya yang terurai jatuh di pipinya, seperti air yang menyentuh tebing, dan terbelah di kedua sisi bahunya. Ning Xiaoling merentangkan cakarnya, menjambak rambut yang tergerai ke dada Ning Jia, dan menyisirnya dengan lembut, meredakan suasana hatinya yang tertekan. Tuan, Ning Xiaoling tiba-tiba bergumam. Lu Jiajia tersadar dan bertanya, ada apa? Ning Xiaoling berbalik dan menatap pintu yang remang-remang, lalu berbisik, sepertinya ada seseorang di luar pintu, berdiri di sana cukup lama. Tuan, tidakkah Anda ingin melihatnya? Lu Jiajia terdiam sejenak, lalu menggendong Ning Xiaoling kembali ke tempat tidur dan berbisik, tunggu, Tuan akan segera kembali. Ning Xiaoling mengangguk. Lu Jiajia berdiri, ragu sejenak, mengambil pedang dan mahkota Liu Junzuo, lalu mendorong pintu untuk pergi. Liu Junzuo, dengan rambut acak-acakan, berdiri diam di bawah bayangan di bawah atap di luar pintu. Masih ada noda darah di sisi lehernya yang tipis dan seputih salju. Liu Junzuo mengangkat kepalanya dan menatap Lu Jiajia dengan ekspresi rumit. Lu Jiajia tersenyum, meletakkan mahkota di pedang, dan berkata, ambil kembali, ini milik paviliun pedangmu. Liu Junzuo perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang dingin itu. Sejak ia mulai berlatih pedang, tangannya hanya gemetar ketika ia membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Setelah itu, tangannya selalu stabil. Kelahiran dan kematian kehidupan di ujung jarinya sama sekali tidak mengguncang suasana hatinya, tetapi hari ini, tangannya tak kuasa menahan gemetar lagi. Lu Jiajia dengan lembut melepaskannya, dan Liu Junzuo mengambil pedang itu. Aku kalah, kata Liu Junzuo. Lu Jiajia berkata dengan tenang, kau tidak merampokku, dan kau bersedia membiarkanku menggunakan wilayahku. Ini adalah suatu kebajikan. Jika Tuan kedua benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan aku, yang telah menghancurkan jalan saat ini, pasti tidak akan mampu menghentikannya. Kalah ya kalah. Liu Junzuo menggelengkan kepalanya pelan, berkata, lagi pula, aku tidak peduli dengan kekalahan. Lu Jiajia bertanya, apa itu? Liu Junzuo menggigit bibirnya, suaranya bergetar. Sebelum duel, aku bilang aku tidak akan menyakitimu, tapi kalau aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku, aku tidak akan menang. Aku punya pilihan antara keduanya, dan aku memilih yang terakhir. Nona Lu menang, dan beliau cukup murah hati untuk tidak menyalahkanku, tapi ketika aku bertanya pada diriku sendiri, aku tidak bisa mengabaikan keretakan di antara hati pedang kami. Oh, lucunya, ketika adik ketujuh kembali dengan kekalahan, saudara-saudari lainnya pergi untuk menghiburnya, dan akulah satu-satunya yang menertawakannya. Sekarang aku yang menanggung akibatnya. Lu Jiajia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, tanpamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, aku tidak akan bisa menerobos. Aku tidak menyalahkanmu. Liu Junzuo mengangkat kepalanya dan menatap wanita di hadapannya. Tiba-tiba ia merasa rendah diri. Perasaan inilah yang ia rasakan saat pertama kali bertemu dengan kakak seniornya. Pikiran Liu Junzuo tiba-tiba menjadi lebih jernih. Nona Lu, ekspresi Liu Junzuo tiba-tiba menjadi serius. Lu Jiajia terdengar ragu. Liu Junzuo tiba-tiba mundur selangkah, meletakkan mahkotanya di tanah. Ia berlutut dengan satu kaki dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. Ia berkata dengan tenang, ketika aku berangkat, kakak senior memberitahuku bahwa kesempatanku ada di Sekte Roh Kuno. Aku bingung saat itu, mengira itu adalah Master Sekte, Siming. Di hari pertamaku, dia tidak ada di sana, dan kupikir aku telah kehilangan kesempatanku. Tapi hari ini aku menyadari kakak senior tidak berbohong. Ia tiba-tiba tersenyum dan menghunus pedangnya. Alis Lu Jiajia diterangi oleh cahaya pedang. Ia mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, dua cahaya pedang menyambar dari bahunya, dan darah muncrat dari bahu Liu Junzuo, menghiasi pedang hitam putih itu dengan warna kelopak bunga plum. Dua tebasan pedang sebagai hukuman untuk diriku sendiri. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan pedangnya di tanah, perlahan berdiri, tersenyum pada Lu Jiajia, dan berkata, Nona Lu, silakan pergi. Aku akan kembali ke paviliun pedang untuk menerima hukumanku. Kakak perempuanku pasti akan marah besar jika melihatku seperti ini. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya sedikit, melihat lubang berdarah di bahunya, dan berkata, Tuan kedua, tidak perlu. Liu Junzuo sudah berbalik. Lu Jiajia menatap pedang dan mahkota di tanah dan bertanya, apakah Anda tidak akan mengambilnya? Liu Junzuo berbalik, ekspresinya jauh lebih rileks, matanya secerah saat pertama kali tiba. Ia berkata dengan serius, aku tidak membutuhkannya lagi. Kuharap lain kali kita bertemu Nona Lu, kita bisa bertarung dengan benar-benar memuaskan. Lu Jiajia berpikir sejenak, lalu berkata tanpa daya, lain kali kita bertemu, kuharap Tuan R akan memilih perdamaian.
Ning Xiaoling bersandar di jendela, menyipitkan mata sedikit, diam-diam memperhatikan keduanya. Ia sudah sedih karena melewatkan duel mereka, dan ia juga sedikit tidak puas karena tuannya membiarkannya pergi tanpa kata-kata kasar. Sudah cukup memata-matai. Lu Jiajia berbalik, menatap rubah kecil yang bersembunyi di balik jendela, dan bertanya sambil tersenyum. Ning Xiaoling mendorong jendela hingga terbuka dan berkata, meskipun aku selalu merasa dia mendapatkan tawaran murah, pedang dan mahkota ini terlihat berharga. Ketika tuan dan kakak senior menikah, mereka akan menambahkan mas kawin dan membuatnya terlihat lebih mewah. Lu Jiajia sedikit kesal dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan, Xiaoling? Apa ekormu gatal lagi? Tidak ada orang lain di sini, kata Ning Xiaoling dengan arogan, mengibaskan ekornya. Ketika kita menikah, Xiaoling juga bisa menjadi mas kawin. Lu Jiajia meraih ekornya dan mengangkatnya, sambil berkata, kalau kau terus bicara omong kosong, tuan akan marah. Meskipun Ning Xiaoling yakin tuan tidak akan marah, ekornya berhasil dikendalikan dan ia pun menyerah. Mas kawin, itulah maksud tuan. Tuan tidak ingin Xiaoling menemaninya. Kau aneh sekali. Lu Jiajia memeluknya dan tersenyum tak berdaya. Pesta pernikahan. Entah apa yang terjadi pada Suster Siming dan Suster Xianger. Lu Jiajia terdiam sejenak dan menatap cahaya bulan, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Ilusi burung vermilion. Zhao Xianger berdiri di hadapan Raja Merak, menatap 9 lubang gelap di layarnya, sarafnya masih tegang. Pupil mata Raja Merak perlahan-lahan kehilangan kilaunya, pelapukannya selesai dalam waktu yang luar biasa singkat. Warna zamrud bulunya memudar, berubah menjadi warna batu kapur. Layar yang cemerlang itu hancur sedikit demi sedikit menjadi pasir, lenyap ditelan api di sekitarnya. Sosok raksasa yang menyerupai istana, yang dulu dianggap tak terkalahkan, runtuh dan menjadi debu yang tertiup angin kencang. Zhao Xianger berdiri diam, menyaksikan merak itu menghilang, pikirannya akhirnya tenang. Akhirnya berakhir. Ia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah ke langit kelabu, tubuh mungilnya bergoyang tertiup angin kencang yang lembut. Ia menatap langit, mengingat kembali pemandangan bagaikan mimpi sebelumnya. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya yang kaku perlahan terentang. Melalui cahaya di antara mereka, ia seperti melihat seorang pemuda berpakaian putih mengulurkan tangan padanya, jari-jari mereka bertautan. Pria itu berkata, semoga kita menjadi pasangan yang sempurna. Ia menjawab, semoga kita bersama selamanya. Zhao Xianger berdiri sejenak, lalu menarik tangannya. Ia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya, bernapas dengan lembut, dan seluruh dunia seakan bernapas seirama dengannya. Mungkinkah ini 5 jalan? 2 jilid gulungan suci itu menyatu, berubah menjadi aliran deras yang menerobos kemacetan. Ramuan emas yang telah lahir saat ia membunuh kereta hantu akhirnya memadat di dalam dirinya, bagaikan matahari yang menggantung di atas danau hatinya, menerangi kegelapan dan dingin yang pernah ada di dalamnya. Itu adalah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah menutup pikirannya dapat menciptakan dunianya sendiri, seolah-olah membuka matanya dapat menyatu dengan segala sesuatu. Sayangnya, Zhao Xianger tidak dapat sepenuhnya merasakan keadaan ini saat itu. Luka-luka yang telah terpendam selama hampir 3 hari meletus di dalam tubuh gadis itu. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya gemetar. Menyangga dirinya dengan payung merahnya, ia perlahan berlutut di tanah. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari depan. Zhao Xianger mendongak dengan kaget, menyadari bahwa itu adalah tempat di mana Raja Merak telah mati. Burung-burung iblis yang telah ditelannya telah berubah menjadi roh-roh kecil yang pendendam dan terbang seperti kawanan gagak. Itu adalah alarm palsu. Zhao Xianger menutup matanya dan melepaskan rok merah yang diikatkan di pinggangnya. Rok merah ini juga merupakan jubah dewa, tetapi selama pertempuran, rok itu telah menangkis terlalu banyak serangan pedang dan telah ditebas berkali-kali. Zhao Xianger mengambil rok merah itu dan dengan lembut menyeka darah dari tubuhnya dengan permukaannya yang lembut. Pikirannya melayang. Wanita muda itu secara alami cerdas, dan dia sudah menduga bahwa mimpi sebelumnya mungkin nyata. Tidak, bukan hanya mimpi sebelumnya, tetapi juga mimpi 3 tahun terakhir. Hanya saja dia sedang berada di tengah-tengahnya saat itu dan tidak memahami kebenarannya. Jika memang begitu, Ning Changjiu nyata, Lu Jiajia nyata, Xiaoling nyata, dan Siming seharusnya juga nyata. Hei, aku pernah bertemu Siming, jadi melihatnya dalam mimpi bukanlah hal yang mengejutkan. Dia belum pernah melihatku sebelumnya, dan ketika melihatku untuk pertama kalinya dalam mimpi, dia dengan jelas menebak identitasku tetapi tidak dapat menyadari bahwa itu mimpi. Betapa bodohnya, bahkan lebih buruk dariku. Sebodoh itu, tapi dia ingin merebut suamiku. Bahkan tidak sepintar Lu. Tidak, Lu Jiajia juga tampaknya tidak sepintar itu. Mimpi yang hampir lenyap itu tiba-tiba menjadi lebih jelas. Zhao Xianger mengingat detail mimpi itu, terkadang tersenyum, terkadang mengerutkan kening, terkadang menyipitkan mata, riak emosi yang menyentuh terpancar di wajahnya yang pucat. Yah, aku tidak bisa memaafkan Ning Changjiu semudah itu. Dan Siming, aku harus memberinya pelajaran. Sedangkan Jiajia, dia pasti akan dihukum karena berani menindasku seperti ini dalam mimpi.
Oh, dan yang paling memalukan, penangkapan Xiaoling. Aku bahkan belum menyentuh ekor rubah itu. Mimpi yang indah. Tapi untuk menghubungkan begitu banyak orang ke dalam mimpi, betapa dahsyatnya kekuatan yang dibutuhkan. Apakah ini perbuatan ibuku? Zhao Xianger tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini bukan tahun kerajaan surgawi ibunya, dan lagi pula, otoritas Suzaku seharusnya berada di atas dunia tingkat tinggi. Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan mimpi? Apakah mimpi juga dunia? Itu tidak mungkin benar. Legenda mengatakan mimpi-mimpi itu terhubung dengan istana bulan kuno. Zhao Xianger tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan kuil dalam mimpinya, yang ditutup selama 3 tahun. Seorang wanita tampak bersemayam di dalamnya. Wanita itu, ia merasakan keakraban tertentu, keakraban yang pernah ia kaitkan dengan ibunya. Tiba-tiba, ia menyadari ada yang terlewat. Ning Changjiu memang memiliki seorang guru, orang yang sama yang telah mengukir kata-kata tak terkatakan di surat nikahnya. Untuk bisa membuat perjanjian dengan ibunya, penguasa kerajaan dewa, ia pastilah sosok yang sangat dikenalnya. Mungkinkah ia tetap berada di dunia manusia selamanya, dengan mimpi ini yang diarahkan olehnya? Tanpa bantuannya, pada levelnya saat ini, ia bahkan tak akan mampu membunuh kereta hantu, apalagi Raja Merak. Ia diam-diam telah membantunya. Yah, mungkin wajar saja baginya untuk membantu tunangan murid terbarunya. Zhao Xianger berpikir dalam hati, membiarkan semuanya berlalu, ketika ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ia tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah pikiran yang membuat bulu kuduknya berdiri merinding muncul bagai hantu. Ia teringat semua momen penting dalam takdirnya. Di kota kekaisaran kerajaan Zhao, di teras 9 roh, sang pemakan jiwa menerobos laut reruntuhan. Seorang pria tak dikenal muncul, membantai iblis besar itu dengan satu tebasan pedangnya. Di kota Linhe, bulan merah tua muncul di langit, dan Nyonya Bai memerintah Fengdu. Dalam keputusasaan, Ning Changjiu memanggil gagak emas, membelah malam. Ia kalah dari Ning Changjiu setelah perjanjian 3 tahun, tetapi setelah melihat gaun pengantinnya, kerajaannya tiba-tiba melambung tinggi, dan ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak catur. Di tengah hujan lebat, Ning Changjiu menemaninya dalam pencarian keadilan, hanya untuk menemukan bayangan ibunya di mana-mana. Di luar gua 1000 Buddha, hantu berwajah 100 mati, dan ia akhirnya kehilangan kesabaran. Hati Taoisnya berada di ambang kehancuran. Ning Changjiu memeluknya saat ia berlari menembus hujan. Kembali ke kota kekaisaran, ia akhirnya mengungkap konflik batinnya dan bersumpah untuk tidak patuh kepadanya. Pada malam pernikahan mereka, Su Weiyuan dan Raja Ikan menyerbu, tetapi Lu Jiajia dan Ning Changjiu membelanya bersama. Ia menarik Raja Ikan ke dunia Zhao, tetapi meskipun telah berusaha sekuat tenaga, ia gagal mengalahkannya, dan akhirnya dibunuh oleh Ning Changjiu. Selama ujian Suzaku, ia mengalami kemunduran berulang kali, hampir mati. Tanpa bantuan mimpi, ia kini akan menjadi abu yang lenyap dalam kobaran api. Semua ini, sepertinya ada hubungannya dengan Ning Changjiu, bukan? Semuanya ada hubungannya dengan gunung legendaris yang mengerikan itu. Memikirkan hal ini, ia tak bisa berhenti memikirkan gadis Suzaku. Saat itu, di atas awan di atas negara Zhao, gadis itu turun, menjernihkan keraguannya, dan membawanya ke 3000 dunia. Ia mengingat percakapan itu dengan jelas. Ia berkata bahwa perubahan di kota kekaisaran dan kemunculan sang pemakan jiwa disebabkan oleh Ning Changjiu, anak yang telah rusak. Kegagalannya mengalahkan Nyonya Tulang Putih di kota Linhe juga karena pengaruh Ning Changjiu. Di seluruh negeri Zhao, ia melihat takdir yang ditakdirkan untuknya, karena Jiu Yu hanyalah sepenggal bayangan ibunya, yang memengaruhi pilihannya. Saat itu, ia menemukan jeda dari tekanan takdir, sebuah rasa lega. Tapi, benarkah begitu? Ibunya adalah Dewa Suzaku, penguasa tertinggi kerajaan dewa. Deduksi dan perhitungannya, hanya itu. Ya, dan juga ada kabar tentang kembalinya Giok utuh ke negeri Zhao. Ia telah mempercayai hal ini tanpa keraguan, tetapi barusan, setelah ia dan Ning Changjiu menyelesaikan sumpah mereka, jiwa mereka menyatu. Jika jiwa mereka menyatu seperti ini, bagaimana dengan tubuh mereka? Apa yang akan terjadi jika tubuh mereka menyatu? Tanda tanya. Mengapa ia harus mengembalikan Giok utuh? Tanda tanya. Apakah ia menyembunyikan sesuatu? Segudang pikiran membanjiri benaknya. Ia telah bertahan 2 hari 2 malam dalam keputusasaan selama pertempurannya dengan Raja Merak, dan sebuah pikiran tertentu terus berdenyut gelisah di dalam dirinya. Kini, pikiran itu menjadi semakin jelas. Tubuhnya bergetar lagi. Zhao Xianger tertegun, merasa seolah telah melewatkan sesuatu yang penting. Apa itu? Ia sedang merenung ketika tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menundukkan kepala dan menyadari bahwa semua robekan di gaun merahnya telah jatuh ke pola Phoenix api, sementara burung vermilion secara ajaib tidak terluka. Apa maksudnya ini? Sebelum Zhao Xianger sempat memikirkannya, ia menyadari sesuatu yang aneh, mengapa dinding udara itu masih membeku. Raja Merak sudah mati, jadi mengapa persidangan belum berakhir?
Mungkinkah pertempuran belum berakhir? Bagaimana mungkin? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di lautan kesadarannya, dan Zhao Xianger samar-samar melihat garis-garis gelap yang tersembunyi di bawahnya. Pada saat ini, api di depan matanya tiba-tiba padam. Langkah kaki pelan terdengar, dan sepasang sepatu brokat merah bersulam dengan pola api asli muncul di bidang penglihatannya. Di atasnya, ujung roknya sedikit berkibar, memperlihatkan fitur anggun dan elegan wanita itu. Zhao Xianger perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajahnya yang tenang dan familiar. "Pelayan Suzaku, kenapa kau di sini?" tanya Zhao Xianger dingin. Pelayan Suzaku memegang tangannya di depan dada, ekspresinya acuh tak acuh. Ia berkata dengan tenang, "Sidang sudah selesai, Putri Suzaku, apakah kau siap untuk pergi?" "Putri Suzaku, apakah ia di sini untuk membawanya pergi dari sidang?" Zhao Xianger mendengarkan kata-katanya dan bertanya-tanya apakah ia terlalu rapuh dan bingung sebelumnya, dan terlalu curiga pada ibunya. Zhao Xianger hendak berbicara, tetapi sebuah suara di belakangnya terdengar lebih dulu, samar dan pelan. "Aku siap." Ekspresi pelayan Suzaku tetap tenang. Ia tidak menatap Zhao Xianger, melainkan menatap dirinya. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Tulang roh putih, daun ceri abadi, dan teratai salju hantu sudah siap. Pil iblis terakhir juga telah dipadatkan. Mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa 3000 dunia." "Terima kasih, Tuan Utusan Ilahi." Suara gadis yang tak dikenal itu, seperti sedang tersenyum. Pil iblis. Zhao Xianger tersadar, sebuah pil emas yang baru dipadatkan melayang di atas lautan kesadarannya. Ia pernah bertanya kepada pelayan Suzaku apakah kelupaannya tentang pil iblis itu disebabkan oleh ilusi kelupaan. Pelayan Suzaku mengatakan kepadanya bahwa ia benar-benar lupa. Saat itu, ia mempercayainya. "Tapi, bagaimana mungkin aku bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Semuanya terhubung pada titik ini." Zhao Xianger, terbebani oleh luka-lukanya, berlutut dengan satu lutut, menyaksikan tanpa daya bayangan gelap perlahan muncul dari tanah di depannya. Jadi, ternyata Suzaku lah yang benar-benar ingin membunuhnya. Dan di ujung setiap jalan buntu, kepala biara kuil gaib yang tak dikenal itulah yang datang menyelamatkannya. Semuanya kini menjadi jelas. Ia bahkan tak perlu menoleh ke belakang untuk menebak siapa orang itu. Sebuah bayangan gelap menggantung di belakangnya. 9 bulu telah terbang keluar dari tubuhnya, mendarat di belakang Zhao Xianger. Dia membentangkan sayapnya, dan ke arah belakang leher gadis itu, perlahan-lahan ia mengangkat pedangnya yang panjang dan ramping, cukup kuat untuk memutuskan takdir. Zhao Xianger tak pernah membayangkan bahwa di akhir dunia ilusi ujian Suzaku, musuh bebuyutan yang menantinya bukanlah Raja Merak, melainkan roh dalam dirinya, Jiuyu. Jadi, inilah burung iblis yang akhirnya akan ia hadapi. Namun, ia masih tak mengerti mengapa upaya Suzaku yang berulang kali untuk membunuhnya hanyalah cara untuk memojokkannya, memanfaatkannya sebagai perantara, alih-alih benar-benar melakukannya sendiri. Mengapa? Apakah untuk memaksa kepala biara kuil yang tak tertahankan itu menyelamatkannya? Tapi apa gunanya semua ini? Dan disinilah pertanyaan terakhirnya. Jika ia bukan Putri Suzaku, lalu siapakah dia? Wanita muda itu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Pelayan Suzaku, yang mengenakan gaun merah menyala, tampak seperti boneka. Ia menatap Zhao Xianger, menanti ajalnya, ingin melihat keputusasaan bercampur di mata bangganya atas pengkhianatan orang yang dicintai. Inilah satu-satunya hal di dunia yang ia kagumi. Pedang hitam Jiuyu tak memancarkan cahaya, namun niat membunuhnya menerangi leher halus Zhao Xianger. Baru saat itulah ingatan Jiuyu perlahan kembali. Zhao Xianger setengah berlutut di tanah, lekuk tubuhnya bergelombang sendu dalam balutan pakaian hitam ketatnya. Rambut panjangnya tergerai bebas, mencapai pinggangnya tanpa ia sadari. Tubuhnya yang setengah berlutut sekencang busur, tampak lembut, namun berkobar-kobar. Rambut yang terurai di dahinya menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sudut dagunya yang tajam. Pelayan Suzaku mengamati tubuhnya yang tak bergerak dan berkata dengan dingin, 19 tahun hidup hanyalah mimpi. Jika kau ingin menangis, aku akan membiarkanmu. Bahu ramping Zhao Xianger sedikit bergeser, dan tawa lepas dari bawah kepalanya yang tertunduk. Ia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum tipis, selama perjanjian 3 tahun, Ning Changjiu bertanya padaku. Pelayan Suzaku, dengan semangat, bertanya, apa itu? Zhao Xianger menjawab, dia bertanya apa yang akan kulakukan jika ibuku ingin membunuhku. Pelayan Suzaku menatapnya dengan dingin, menunggu kata-kata selanjutnya. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, jawabanku sederhana. Aku bukan tipe orang yang minum anggur beracun atau gantung diri di sutra putih. Tapi aku meremehkan ibuku. Aku tidak menyangka dia begitu kejam, mengirim algojo langsung kepadaku. Pelayan Suzaku menggelengkan kepalanya sedikit, tidak terkesan dengan kata-katanya. Ia menatap Jiuyu dan berkata, ambil ramuannya. Jiuyu menjelma menjadi manusia. Lekuk tubuhnya sangat indah, namun ia sepenuhnya hitam, tubuhnya tanpa ketebalan, seperti sosok yang dipotong dari selembar kertas hitam. Ia mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke punggung Zhao Xianger yang indah. Dunia persidangan yang sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan suara logam yang beradu.
Pedang itu gagal memenggal kepala gadis itu. Di udara, pedang hitam pekat dan pedang payung ramping membentuk salib. Jiuyu tidak melihat bagaimana Zhao Xianger berbalik, tetapi dalam sepersekian detik, ia telah terayun kembali, pedangnya berayun horizontal, bertabrakan dengan pedangnya sendiri. Api berkobar, dan pipi Zhao Xianger masih berlumuran darah. Namun, ada senyum di mata jernih itu, yang jelas hitam dan putih. Suzaku memintaku untuk tetap perawan hanya untuk menunggumu, kan? Zhao Xianger menatap Jiuyu dan bertanya. Jiuyu berkata, apakah kau ingin mati dengan mata tertutup? Zhao Xianger tersenyum tipis, memegang pedang di kedua tangannya, dan maju dengan sekuat tenaga, kau memperlakukanku seperti bidak catur Suzaku, dan kau juga. Jiuyu juga memegang pedang seperti pisau, dan rambut hitam tipisnya, setiap helai terlihat jelas, menari-nari. Kau tidak perlu menipu dirimu sendiri lagi. Kedua tubuh itu saling mendekat, lalu tiba-tiba terpental menjauh. Zhao Xianger hanya berdiri diam, dan cahaya dingin pedang payung itu menyala, dan ia melompat maju lagi. Dia tidak tahu apa kelemahan Jiuyu yang bersiluet ini, tetapi dia hanya ingin menusukkan ujung pedangnya ke tubuh lawan. Jangan lupa, ini dunia percobaanku. Dinding udaranya masih ada. Karena kau menungguku di sini, apa bedanya kau dengan kereta hantu dan Raja Merak? Sosok Zhao Xianger berkelebat, dan dengan satu langkah, dia menebas dengan pedangnya. Pedang tulang. Pedang Jiuyu menebas dengan mulus, mencegat ujung pedang Zhao Xianger. Saat keduanya beradu, suaranya bergema 100 kali. Gerakan mereka seolah dilakukan oleh orang yang sama, pemahaman diam-diam mereka benar-benar mencapai tingkat persaudaraan. Dalam ayunan pedang mereka yang putus asa, pedang merah menyala, lalu hancur berkeping-keping menjadi hujan cahaya. Mereka tidak tampak sedang bertarung, melainkan seperti dua angin yang menari. Pelayan Suzaku berdiri diam di samping, menyaksikan pertempuran yang tiba-tiba itu. Meskipun apatis, ia mengagumi tekad Zhao Xianger, tetapi, hasilnya tidak akan berubah. Ini mungkin pertarungan terakhir antara benih Phoenix dan Suzaku dalam sejarah. Ia tidak menyela. Di tengah hujan cahaya, pedang Zhao Xianger berputar. Jiuyu mengamati lintasannya, menebas dengan pedang hitamnya, memutus momentum pedang tersebut. Jiuyu berkata dengan acuh tak acuh, aku juga tidak menyangka kau masih memiliki kekuatan tersisa. Sungguh ajaib kau lolos dari kematian Raja Merak, tetapi kau salah. Ini bukanlah tempat ujianmu, melainkan tempat transformasi jiwamu. Aku tidak akan melukai tubuhmu ini, tubuh yang telah memikat semua makhluk. Aku akan membantumu melarikan diri, ke posisi tertinggi. Zhao Xianger terdesak mundur oleh pedang itu. Pedang hitam Jiuyu menerjang ke depan, menebas aliran energi pedang di udara. Sapuan pedang itu membelah udara. Zhao Xianger mengangkat payung merahnya dengan jari-jari kakinya, dan dengan tendangan betisnya yang tiba-tiba, payung itu terbang, terbuka di udara dan menangkis serangan pedang. Sosoknya melesat, membentuk lengkungan halus di udara, dan ia menerjang Jiuyu lagi. Ia baru saja memasuki alam 5 jalan, fondasinya masih goyah, tetapi kini ia bertekad untuk menahan semua lukanya dan mengerahkan seluruh kekuatan suci 5 jalan untuk menghadapinya dalam pertarungan hidup mati. Jiuyu menghunus pedangnya, menciptakan rentetan ilusi, tepat memotong jalur Zhao Xianger. Pedang mereka beradu, gerakan mereka yang identik saling memantulkan, seperti dua helai baja yang terjalin dan berputar cepat. Jiuyu mencibir, aku tahu semua gerakan yang kau tahu, tapi aku tahu, kau tidak tahu. Bagaimana kau bisa menang? Zhao Xianger merasakan gelombang bahaya yang tiba-tiba, dan ia segera mundur. Di tempat Zhao Xianger berdiri, sebuah gelembung berkilau melayang. Dunia. Zhao Xianger sedikit terkejut. Ia tak bisa melihat wajah Jiuyu, tapi ia tahu Jiuyu sedang tersenyum. Jiuyu berkata, dunia selalu menjadi otoritasku, bukan otoritasmu. Sekarang, aku telah merebutnya kembali. Serahkan. Api ilahi Suzaku menyala di pedang Jiuyu. Kekuatan dunia melekat padanya. Jika ia bisa menyentuh pedang Zhao Xianger, ia bisa langsung membawanya ke kerajaannya, menjadi mangsa di talenan. Zhao Xianger menatap pedangnya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasa gembira. Menyerah. Alis Zhao Xianger menajam. Bagaimana mungkin aku menyerah? Hari ini, ia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari mimpi itu. Jiuyu tidak tahu semua yang ia tahu. Jiuyu tidak ada dalam mimpi itu. Di usia 16 tahun, ia seharusnya sudah lama meninggal. Tapi, guru, aku tak tahu harus memanggilmu apa, tapi kau adalah dermawanku, seseorang yang tak pernah kutemui. Selama bertahun-tahun, kau telah membantuku mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai titik ini, dan kau tak pernah meninggalkanku. Kau tak menyerah padaku, jadi bagaimana mungkin aku menyerah pada diriku sendiri? Gulungan Dao Gupure yang membara di dalam dirinya, dan mata Tai Yin menggantikan mata hitam putihnya yang tajam. 9 bulu bergeser sedikit, dan Zhao Xianger, dengan pedang di tangan, mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Samar-samar, ia mendengar wanita muda itu berbisik. Mengapa kau menggangguku? Di puncak Tianzu, bulan tetap diam selamanya di tengah malam.
Ning Changjiu menggendong Siming di punggungnya, satu tangan menopang kaki rampingnya, tangan lainnya menggenggam awan debu di bawah sinar bulan. Ia melompat tanpa henti, seperti bintik hitam yang tak terlihat dalam cahaya putih bersih. Pupil mata anak laki-laki itu kering, bibirnya pecah-pecah, dan suaranya serak seperti gagak tertua. Ia terus berbicara, tetapi ia bahkan tidak bisa memahami apa yang ia katakan. Siming berbaring diam di bahunya, rambut peraknya yang berantakan tergerai bagai air, sebagian menjuntai di kemeja putihnya, sebagian lagi tergerai di kerah baju, menyentuh lembut dada Ning Changjiu yang penuh luka. Rambut perak itu menggelitik lehernya. Ning Changjiu merasakan gatal itu, menganggapnya sebagai respons Siming atas kata-katanya. Ia satu-satunya pendengarnya. Cahaya bulan bagaikan sungai yang panjang dan mengalir, dan mereka menyusurinya, ke hulu, memanfaatkan awan debu sebagai langkah, perlahan menjauh dari dunia manusia, mencapai bulan di atas. Kau jelas-jelas baik, tetapi kau selalu berpura-pura jahat. Kau jelas-jelas sangat mencintai Jia-Jia, tetapi kau selalu menemukan cara untuk menindasnya. Kau jelas-jelas menyukaiku, tetapi kau bilang kau membenciku. Kau sangat munafik. Kali ini kau bilang kau akan mati, itu juga palsu. Ning Changjiu berbicara dengan terbata-bata. Ia berharap wanita di bahunya akan terbangun, mencengkeram telinganya, dan membantahnya dengan teguran tajam. Namun, wanita itu tampak begitu pendiam. Untungnya, sinar bulan ini memiliki kekuatan magis. Napas terakhir Siming yang samar terasa lembut di lehernya. Kecantikannya saat itu tak terlukiskan. Dalam kisah semua makhluk hidup, hanya kematian yang dapat mengangkat keindahan ini ke klimaks baru. Namun Ning Changjiu menolak sublimasi semacam itu. Sang penguasa neraka telah lama jatuh, jadi siapa yang akan datang untuk menuntut nyawanya? Ia menggertakkan gigi, menahan napas, dan mendaki tanpa henti menembus awan debu yang diterangi cahaya bulan. Kunlun tak mengenal batas ketinggian, namun ia tak mengenal lelah. Semuanya terasa hening. Ning Changjiu tak tahu apa yang ada di balik keheningan ini. Di luar kota 10.000 iblis, sesosok tubuh, berbalut perak, tiba-tiba muncul. Roh peraknya menyapu ladang, bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya, merasakan kedatangannya, tumbang seolah disambar angin dingin. Wanita perak itu menatap pilar cahaya yang menjulang tinggi. Ia mengulurkan tangannya. Sebilah pedang perak raksasa terbentuk di tangannya. Pedang itu 2 kali lebih besar darinya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap menebas. Kunlun, meskipun cantik, juga rapuh. Ia adalah seorang pendeta wanita dari Istana Salju Perak, dan dengan satu tebasan, ia bisa memutuskan kekuatan Kunlun. Namun pedang itu gagal tumbang. Gulma yang jatuh ke tanah kembali tegak, dan pepohonan yang bengkok di hutan kembali tegak. Saat semuanya kembali normal, keheningan yang mematikan menyelimuti. Di luar kota 10.000 iblis, sesosok bergaun hijau tiba-tiba muncul, juga tanpa peringatan. Saat ia muncul, pendeta perak yang menguasai dunia fana tak berani menghunus pedangnya. Sosok itu tak lain adalah suster senior tak terlihat. Gaun hijaunya yang anggun berkibar, auranya murni dan suci. Ia memberi isyarat dengan gerakan menebas telapak tangan dan berkata, "Aku seorang pendeta sekarang, jadi kenapa aku tidak berani menghunus pedangku? Jangan khawatir, aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku tidak sekuat dulu. Kau bisa mencoba menjatuhkannya." Pendeta adalah legenda di dunia fana. Sosok di hadapannya adalah legenda yang ribuan tahun lebih tua daripada para pendeta. Itu sendiri. Ia berdiri di hadapannya. Semuanya hening. Pendeta itu menatapnya, tak berani menghunus pedang. "Jika semua orang di kuil Tao itu sepertimu, aku ragu Tuan Guru Ilahi akan mengirimku ke sini," kata pendeta itu acuh tak acuh. Shen Yu tersenyum dan berkata, "Rekan-rekan seperguruanku memang tidak terlalu cakap, terutama yang di belakang, yang paling mengkhawatirkan. Tapi untungnya, yang kedua masih baik-baik saja, dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghentikan Dewa Surgawi." Pendeta itu berkata, "Tapi ini lebih dari sekadar kita." Shen Yu berkata, "Jangan khawatir. Saudara kedua sedang duduk di atas batu besar, berpakaian hijau, sedang mengasah pisau. Bilahnya bundar dan berwarna kuning tembaga. Bilahnya yang hitam memiliki lengkungan halus dan ujung yang tajam. Bagian belakang bilahnya kira-kira selebar setengah ibu jari, dan sarung pedang merahnya diletakkan dengan santai di sampingnya. Di depannya, berdiri seorang pria berkulit putih keperakan. Pria itu memberi isyarat dengan tangannya untuk mengukur ketebalan pilar bulan, memutarnya pelan di antara jari-jarinya, seolah-olah ia siap menjentikkan jari kapan saja dan mematahkannya dengan sekali klik. Saudara kedua menggulung lengan bajunya, menyeka keringat di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang dewa surgawi yang mengikuti Bai Zhang, "Kau begitu pemalu dalam bertindak. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah bertindak." Dewa surgawi Bai Yin tersenyum dingin, ia menarik tangannya, mengepalkan satu tangan di depannya, dan membiarkan tangan lainnya menggantung di belakangnya. Ia menatap kakak kedua dan berkata, "Yang mulia Baidi, kotamu sekarang lebih indah daripada dulu. Kalau ada waktu, maukah kau kembali dan melihatnya?" Kakak kedua berkata, seperti burung kukuk yang menempati sarang burung murai. "Lebih baik tidak pergi. Kota ini kosong dan mati.
Sekalipun aku hidup damai dan bahagia di kuil. Bai Yin Tianjun berkata, kalau beruntung, aku ingin pergi dan melihatnya. Tak ada gunanya melihat. Kakak kedua menajamkan pisaunya, menyipitkan sebelah mata, mengamati lengkungan bilah pisau, mengangguk puas, lalu berkata, kalau begitu, atas nama seluruh kuil, aku tidak menyambutmu. Bai Yin Tianjun menunjukkan senyum dingin bak dewa. Tiba-tiba ia bertanya, kenapa kau tidak membawa pemuda itu kembali saja? Kenapa kau harus ribut-ribut seperti ini, membuat semua orang resah? Kakak senior kedua berbalik, melirik cahaya bulan, dan berkata, bagaimana kau bisa masuk kuil jika kau belum melewati Kunlun? Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh adik junior. Kita, sebagai kakak dan adik senior, hanya perlu memberinya ketenangan. Namun, kedamaian dan ketenangan tidak mudah didapat. Bai Yin Tianjun berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Jika aku benar-benar ingin pergi, bisakah kau menghentikanku? Sambil berbicara, tinju Bai Yin Tianjun berubah menjadi telapak tangan dan membuat 3 tebasan imajiner ke depan. Ruangan itu terbagi menjadi 3 bagian. Raja Surgawi Perak melangkah masuk, tetapi seolah-olah ia telah melangkah ke dunia yang semakin kompleks, dan ia lenyap dalam sekejap. Kakak kedua mengelus rambutnya dengan sedih, mendesah, aduh, jika kakak senior ada di sini, dia tidak akan berani bergerak. Apa aku benar-benar selemah ini sekarang? Mengapa semua orang ingin menguji kemampuanku? Setelah itu, kakak kedua mengangkat pedang lebarnya ke bahu, melangkah, dan lenyap tanpa jejak. Di luar, kota 10.000 monster, guntur bergemuruh dengan suara crescendo. Ratusan ribu mil dari kota 10.000 monster, bayangan pedang yang cemerlang menyambar langit, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Ia adalah kakak senior Paviliun Pedang. Ia masih dalam perjalanan menuju kota 10.000 monster, tetapi pertempurannya dengan Nuwa telah membuatnya terluka parah, dan ia telah berhenti dan mulai berkali-kali, membuang-buang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Iya, mungkin tidak akan berhasil. Kakak senior berhenti di ladang gandum, mengembuskan napas pelan. Bayangan pedang bergelombang mengikuti sosoknya, dan ladang gandum bergoyang bersama bayangan pedangnya. Ia sudah menjadi orang terbaik kedua di Middle Earth. Namun, jarak antara dirinya dan Nuwa masih jauh di luar imajinasinya. Bahkan bisa dikatakan pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Ia tidak merasa kalah, melainkan mengarahkan pandangannya semakin jauh, mengincar puncak Dao Agung. Ribuan bayangan pedang menyebar di sekelilingnya. Ia duduk bersila di punggung ladang, bibirnya sedikit terbuka. Di antara bibirnya, sebuah pedang kecil tanpa gagang mengembun, seukuran telur, namun berkilau terang. Ia tak lagi bisa mencapai target, tetapi pedangnya mungkin masih bisa. Namun, jalannya panjang dan pegunungannya terpencil, dan efektivitas pedang itu kemungkinan akan sangat berkurang saat tiba. Namun kemudian keadaan berubah tak terduga. Pedang itu baru saja terbang, tetapi dicegat sebelum melewati ladang gandum. Orang yang mencegat pedang itu adalah seorang gadis berwajah bulat. Gadis itu bertubuh mungil, berambut pendek agak berantakan, mengenakan pakaian kulit, dan membawa kotak senjata di punggungnya. 18 senjata yang berkilauan, bagaikan burung merak yang membentangkan bulunya. Ia adalah kakak perempuan keempat Jiange, yang juga bermarga Si. Nona Si berdiri di ujung ladang gandum, satu tangan bertumpu pada tombak yang menopang pinggangnya, tangan lainnya menghunus perisai, dengan sungguh-sungguh menangkis serangan pedang dari kakak perempuan Jiange. Ia melirik wanita yang duduk bersila dan bertanya, apakah kau yang kukalahkan? Ya, jawab kakak perempuan Jiange dengan jujur. Nona Si menggembungkan pipinya dan berkata, kalau begitu aku mencarimu. Kakak perempuan Jiange menatapnya dan bertanya, apakah kau juga dari sana? Nona Si mengangguk dan berkata, ya, aku peringkat keempat, dan aku mempelajari semua ilmu bela diri dari kakak perempuan. Kakak perempuan Jiange bertanya, kau reinkarnasi siapa? Nona Si menghela napas dan berkata, aku terlalu rendah untuk memberitahumu. Aduh, apakah kita para makhluk abadi harus menyatakan afiliasi kita saat bertarung? Ayo bertarung saja. Menang, aku murid seorang guru, kalah, aku hanya murid yang payah. Dentingan logam bergema. Di belakang Nona Si, kotak senjata terbuka, memperlihatkan deretan senjata yang berkilauan, bagaikan sayap. Saudari senior Jiange juga perlahan bangkit. Ribuan aura pedang sekali lagi berkumpul di sekelilingnya, seperti roknya, seperti naga perak yang melingkarinya. Ia menginjak punggung naga itu. Tepat saat itu, sebuah meteor melesat di langit mereka. Mereka berdua mendongak. Saudari tertua berhenti karena terkejut, tatapannya menyala-nyala. Nona Si berteriak, sedikit panik. Oh tidak, itu datang lagi. Pedang itu datang dari Paviliun Pedang. Sebilah pedang dapat menempuh jarak sejuta mil. Sang Santo Pedang tidak menghunus pedangnya selama 300 tahun. Hari ini, ia menembus penghalang dan melancarkan serangan ke seluruh dunia tengah. Serangan krusial ini datang tanpa suara, tanpa satu pun tanda. Pedang Sein Pedang memang sesuai dugaan. Ia adalah orang terakhir di seluruh Middle Earth yang layak menghunusnya. Pedang itu sederhana dan tanpa hiasan. Pedang itu menembus langit berbintang tanpa menyerap cahayanya, dan melewati danau di malam hari tanpa mengganggu mimpi ikan.
Pedang itu telah mencapai ketiadaan wujud sejati gajah raksasa, kekuatannya tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pedang itu memiliki satu target, pilar Kunlun. Lebih tepatnya, untuk memisahkan Ning Changjiu dan pilar Kunlun bersama-sama. Ini adalah serangan pertama Sein Pedang sejak pengasingannya, sebuah prestasi yang pasti akan menggemparkan dunia. Pedang itu melintasi gunung dan lautan, melintasi danau dan rawa, dan melewati menara besi, membubung tinggi hingga mencapai pilar ilahi. Orang pertama yang mencegat pedang itu adalah kakak senior ketiga. Ia biasanya menjauh dari biara, dan hanya sedikit orang di dunia fana yang tahu identitas aslinya. Ia adalah Jisuan, penguasa menara lukisan ilahi, sosok terhebat ketiga di Middle Earth. Ini adalah duel antara yang ketiga dan yang pertama. Kakak senior ketiga, berpakaian merah tua, tergantung tinggi di pohon, seperti sosok yang membakar diri, berkobar-kobar. Ia mengangkat pedangnya. Namanya lukisan ilahi. Saat ia mengayunkannya, segala sesuatu yang dilaluinya runtuh dari 3 dimensi menjadi 2, menjadi gulungan yang dijalin oleh pedangnya. 81 gulungan membentang di langit seperti rantai besi, masing-masing merupakan lanskap yang berbeda. Pedang Sang Santo Pedang datang dari jauh. Suara robekan lukisan sutra bergema terus-menerus. Pedang Sang Santo Pedang telah terhunus selama berabad-abad, tetapi sekarang, dengan satu tusukan, pedang itu menjadi pertunjukan yang luar biasa. 81 gulungan, masing-masing berisi lanskap yang menakjubkan, tidak dapat memuat satu pedang ini. Gulungan itu hancur berkeping-keping dengan cepat, pecah menjadi pecahan-pecahan seperti kupu-kupu yang menumpuk kembali menjadi lanskap, membentuk lanskap baru di bawah kaki kakak senior ketiga. 81 gulungan hancur. Di ujung gulungan, kakak senior ketiga menunggu. Ia menghunus pedangnya untuk mencegatnya. Namun, Sang Santo Pedang, selama masa retretnya, tampaknya telah menerima semacam hadiah dari langit dan bumi. Kekuatan pedang itu melampaui ekspektasinya. Kakak ketiga mencoba menggunakan tubuhnya sebagai gulungan untuk menangkis pedang itu. Pedang itu menembus tubuhnya, tetapi justru ditangkis olehnya. Darah menyembur. Pedang itu akhirnya menembus dagingnya dan terbang lebih jauh di belakangnya, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Kakak ketiga memuntahkan seteguk darah dan menggunakan pedang lukisan ilahi untuk menyeka luka di perut bagian atasnya. Ia melihat ke belakang dengan rasa penyesalan. Saat pedang itu mencapai kota 10.000 iblis, Ning Changjiu telah memanjat sebagian besar pilar ilahi. Tangan dan kakinya mati rasa dan lemah, bergerak secara mekanis. Semua yang dilihatnya kabur, hanya obsesinya yang menopangnya. Ia melintasi lautan awan pertama, atmosfer yang semakin menipis dan dingin, penghalang antar dunia, laut reruntuhan, dan bahkan sekilas melihat reruntuhan istana surgawi. Ia menggendong Siming di punggungnya, takut untuk berbicara. Bukan takut mengganggu para dewa di surga, melainkan waktu yang telah berlalu. Ia ketakutan, takut semua usahanya sia-sia, takut Siming benar-benar tak mampu menjawab. Siming terus tertidur lelap, ragu apakah itu mimpi atau kematian. Kunlun, yang pantas menyandang gelar pilar yang mencapai surga, masih membentang hingga cakrawala. Namun syukurlah, cahayanya tetap ada. Pemuda itu, menggendong seorang wanita yang sangat cantik, naik ke langit yang diterangi cahaya bulan. Wanita itu, dengan rambut perak dan jubah sucinya, menyerupai peri bulan. Betapa indahnya pemandangan itu. Namun yang bisa dilihat Ning Changjiu, yang bisa ia cium hanyalah kehancuran. Kelopak mata Ning Changjiu terus terpejam, hasrat untuk tertidur begitu kuat, bagaikan tinta yang diaduk dalam air jernih. Otot-ototnya meregang hingga batasnya, dan setiap gerakan berikutnya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia tak pernah berpikir untuk menyerah, tetapi tubuhnya telah mencapai batasnya. Tangan Ning Changjiu yang kapalan dan berlumuran darah mencengkeram debu di bawah sinar bulan. Ia hampir tak bisa membuka matanya, tetapi untungnya, naluri tubuhnya telah belajar untuk bangkit. Perlahan, Ning Changjiu menyadari bulan semakin dekat. Bulan itu begitu tak menarik, permukaannya berlubang dan berwarna abu-abu keperakan, pemandangan yang sunyi. Namun, rasanya tak ada yang lebih indah di dunia ini. Sueci. Ning Changjiu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak dan kering. Ekspresinya membeku, namun ia begitu bahagia, seperti anak kecil. Sueci, kau melihatnya, Ning Changjiu berkata dengan suara serak, seolah membujuk seorang gadis kecil, ini bulan. Kita hampir sampai. Jangan tidur sekarang. Kamu tidak akan bermimpi indah kalau tidur. Siming tetap diam, tanpa respons. Ning Changjiu terengah-engah, menatap bulan, berjuang melawan arus. Kiamat sudah di depan mata. Namun, ia tidak tahu bahwa pedang Sein Pedang juga telah mencapai pinggiran kota 10.000 iblis. Pedang itu memasuki kota. Raungan singa Sein primordial 9 roh bergema. Ia tidak mencari ke Wenzu, tetapi pedang ke Wenzu mengambil inisiatif dan memasuki kota. Sungguh memalukan. Namun, ia terlalu terluka saat ini, dan raungan 9 singa itu tenggelam oleh raungan pedang, akhirnya tak mampu menghentikan pedang itu. Pedang itu terus melayang. Bai Ze menegakkan wujud dharmanya, tetapi juga tertusuk oleh pedang kuno itu, tak mampu menghentikannya.
Deru pedang menggelegar di seluruh kota 10.000 iblis, menenggelamkan auman kedua singa. Kakak perempuan tertua menahan para pendeta, sementara kakak laki-laki kedua dan penguasa surgawi mondar-mandir di antara aula-aula di luar kota, tak terduga. 300 tahun ilmu pedang Sang Suci Pedang, siapa yang bisa menghentikannya? Ning Changjiu, menggendong Siming di punggungnya, terhuyung ke depan. Cahaya perlahan meredup, dan bulan semakin membesar di depan matanya, semakin membesar, hingga menjadi hamparan tak terbatas, mendominasi seluruh pandangannya. Semuanya berada dalam jangkauannya. Pedang itu datang dari belakang. Ning Changjiu merasakan bahaya, menoleh, pupil matanya mengecil. Saat itu, waktu terasa terulur, dan ia merasakan kematian yang akan segera datang. Bila pedang kuno yang masih asli dan berkarat itu terlihat jelas di pupil matanya, setiap detailnya begitu jelas. Namun kakak perempuan tertua belum datang. Perlambatan waktu hanyalah ilusi. Pedang itu hampir mendekati Kunlun. Menusuknya tanpa tipu daya. Tepat di hadapannya, hanya selangkah lagi. Rembulan begitu dekat, namun hampir menjadi tujuan yang tak terjangkau. Di saat-saat terakhir ini, Ning Changjiu tak berdaya. Satu-satunya hal yang sempat ia lakukan hanyalah berbalik, mencoba meluruskan punggungnya yang kaku, menghadapi pedang, dan akhirnya menangkisnya untuk Sueci. Saat itu, Siming, yang sedang tidur telentang, mengerang pelan, seolah-olah ia telah terbangun, atau seolah-olah ia sedang bergumam dalam mimpi. Ia masih hidup. Cahaya bulan melindunginya, mengunci napas terakhirnya di dalam dirinya. Namun pedang dari Sword Sein telah tiba, dan semuanya terasa sia-sia. Ning Changjiu berdiri di atas awan debu dan menutup matanya. Ding, pedang itu tidak menembusnya, tetapi suara bel bergema di telinganya lagi, jernih dan perlahan. Ketika Ning Changjiu membuka matanya lagi, seorang pria berpakaian putih muncul entah dari mana, berdiri di hadapannya. Sosok itu familiar, dengan aura seorang sarjana. Ia adalah kakak kelimanya yang gemar membaca. Kakak senior kelima memuja ilmu pengetahuan, menganggapnya sebagai kekuatan, tetapi hari ini, ia tidak menggunakannya sebagai perisai. Ia mengacungkan tongkat besi, ujung pedang Sang Suci Pedang bagaikan titik cahaya putih yang masih melekat, masih meronta. Tongkat ilahi besi hitam Rui. Dengan benda inilah ia menghentikan pedang Sang Suci Pedang yang berusia seabad. Guru, Ning Changjiu ingin memberi hormat, tetapi kata-katanya lenyap. Kakak senior kelima, membelakanginya, memegang tongkat di satu tangan dan menunjuk ke langit dengan tangan lainnya, mendesah dalam-dalam, adik junior. Guru telah menunggumu selama 15 tahun. Jangan terlambat lagi kali ini. Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu bersenandung berat. Hanya itu suku kata yang bisa ia ucapkan. Mengumpulkan sisa tenaganya, ia berbalik, menggendong wanita yang dicintainya di punggungnya, dan melemparkan dirinya ke arah bulan. Cahaya bulan, bagai air, dengan lembut merangkul mereka. Ning Changjiu melayang ringan ke bulan. Ia melihat sekeliling, sunyi. Di sini, Ning Changjiu merasa seperti tersambar petir. Gerbang ingatan kembali terbuka. Ia pernah ke sini sebelumnya. Pada malam bulan purnama, gurunya menusuk tubuhnya dengan pedang, membuatnya jatuh dari tebing. Sebelum reinkarnasinya, ia terjebak di tempat yang sunyi dan kelabu. Asteris tempat ini, ia tak akan pernah melupakannya. Pernah memberitahunya bahwa nama si buruk rupa dulunya adalah Tahanan. Tahanan, inilah dia, Tahanan Bulan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.